Anak-anak yang terkasih, tema BKSN tahun ini adalah mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas. Sedangkan sekolah kita, SD Marsudirini Surakarta, juga mempunyai tema BKSN sendiri, yaitu Marsudirini Sekolahku, Kitab Suci, Tuntunan Hidupku. Sekali lagi, Marsudirini Sekolahku, Kitab Suci, Tuntunan Hidupku. Nah, anak-anak yang terkasih, selama bulan Kitab Suci ini, sekolah akan mengadakan berbagai kegiatan dan lomba yang bisa kalian ikuti dari rumah masing-masing. Lomba apa sajakah itu? Nah, ada beberapa lomba yang bisa kalian ikuti. Setiap kelas lombanya berbeda-beda. Lomba-lomba tersebut adalah yang pertama, lomba gerak dan lagu. Lomba ini dikhususkan untuk anak-anak kelas 1 dan 2. Yang kedua adalah lomba lektor atau membaca kitab suci. Lomba lektor ini dikhususkan untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Lalu yang ketiga adalah lomba mazmur atau menyanyikan mazmur. Lomba mazmur ini dikhususkan untuk anak-anak kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Dan yang terakhir adalah lomba bercerita kitab suci. Nah, lomba bercerita kitab suci ini dikhususkan untuk kalian anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Kalian pasti penasaran kan bagaimana cara lombanya, lalu teknis pelaksanaannya. Berikut ini Pak Jaya sampaikan supaya ini menjadi pegangan buat kalian dalam mengikuti lomba. Lomba bercerita perikop kitab suci. Lomba bercerita ini dikoordinatori oleh Pak Marso dan Pak Agus. Nanti untuk yang kelas 5 koordinatornya adalah Pak Marso. Dan untuk yang kelas 6 koordinatornya adalah Pak Agus. Karena lomba bercerita ini khusus untuk kalian anak-anak kelas 5 dan kelas 6 saja. Anak-anak, petunjuk pelaksanaannya yang pertama, khusus untuk peserta lomba dari kelas 5, ya, Pak Jaya menentukan nanti kalian bercerita. Ceritanya diambil dari bacaan kitab suci dari kitab pertama Samuel bab 17 ayat 40 sampai 58. Ayat 40 sampai 58. Bacaan ini mengkisahkan pertempuran antara Daud dengan Goliat. Nah, kalian pasti sudah sering mendengar cerita ini. Ini sangat familiar. Tetapi sebelum kalian bercerita, ingat, dibaca dulu perikop dalam kitab sucinya. Ya, dibaca dulu, dimengerti, kemudian dihayati, sehingga ketika kalian bercerita, itu bisa menceritakan dengan baik dan tidak menyimpang dari kitab suci. Lalu untuk peserta kelas 6, Pak Jaya menentukan kalian untuk peserta kelas 6, menceritakan perikop dalam kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai 45. Nah, kalian pasti mungkin masih terasa asing. Kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai 45. Perikop ini mengkisahkan tentang Nabi Elia, anak-anak. Nabi Elia yang membuktikan kepalsuan Baal. Ini juga menjadi materi pelajaran kalian, anak-anak kelas 6. Ya. Kebetulan kita mempelajari ini, maka sekalian saja kalian belajar tentang Nabi Elia, sekaligus kalian menceritakan kembali dalam wadah lomba ini. Anak-anak, kalian yang mengikuti lomba bercerita diperbolehkan menggunakan properti atau alat-alat sesuai dengan kreativitas kalian
masing-masing. Dan ingat anak-anak, durasinya jangan lama-lama. Durasinya hanya 2-5 menit saja. Ya, jangan kurang dari 2 menit, tetapi juga jangan lebih dari 5 menit. Durasinya 2-5 menit saja, anak-anak. Dan sama seperti lomba-lomba yang lain, pelaksanaan kegiatan ini ketika anak bercerita, ketika kalian bercerita, silakan kalian merekam lewat video. Ya, silakan pelaksananya ini di video. Orang tua murid boleh membantu. Setelah itu, video dikirimkan ke masing-masing wali kelas. Dan nanti setiap kelas diambil 5 video penampilan terbaik. Setiap kelas diambil video 5 saja penampilan terbaik. Dan nanti pada akhirnya kumpulan video-video terbaik dari tiap kelas ini akan diseleksi lagi. Kemudian setiap paralel akan diambil 5 video terbaik. Untuk kategori kelas 5, juara 1, 2, 3, juara harapan 1 dan 2 untuk lomba bercerita. Dan yang terakhir anak-anak, yang perlu Pak Jaya sampaikan, kriteria penilaian lomba bercerita ini. Yang pertama, penghayatan. Lalu yang kedua, penampilan dan kreativitas kalian dalam bercerita. Silahkan kalian mengeluarkan ekspresi kalian, kelincahan kalian dalam bercerita. Boleh menggunakan properti atau alat-alat atau boleh pakai kostum sesuai dengan kreativitas kalian. Lalu yang ketiga, intonasi dalam bercerita. Tentu saja ketika kalian bercerita, jangan terlalu pelan suaranya. Ya. Kuat lemahnya suara kalian juga harus diperhatikan. Dan yang keempat, kesesuaian cerita dengan perikop kitab suci. Anak-anak ingat bahwa kalian bercerita dasarnya adalah kitab suci. Boleh kalian menceritakan memakai kata-kata kalian sendiri, tetapi jangan sampai menyimpang dari cerita dalam ayat kitab suci. Dan yang terakhir anak-anak, ekspresi wajah dan gerakan kalian ini juga menjadi bahan pertimbangan dan bahan penilaian. Ya, silakan kalian mengekspresikan wajah kalian, ya, olah tubuh kalian dipakai sedemikian rupa sehingga bisa mendapatkan nilai maksimal. Demikianlah anak-anak teknis pelaksanaan lomba dan kriteria penilaian lomba BKSN tahun ini di sekolah kita. Karena kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, maka pelaksanaan lomba BKSN agak sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi semoga tidak mengurangi kesungguhan kalian di dalam ikut memeriahkan BKSN tahun ini. Anak-anak, jika ada hal yang belum jelas yang tadi Pak Jaya sampaikan, silakan anak-anak bertanya kepada Bapak atau Ibu Guru koordinator tiap lomba. Begitu anak-anak, selamat mempersiapkan diri, selamat berlatih, selamat berlomba anak-anak, selamat memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Tuhan memberkati dan berkah dalam